Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan berikut adalah agenda ekonomi yang patut Anda cermati. Di mana ada neraca perdagangan dari Hong Kong, kemudian pidato Gubernur ECB Lagarde dari Uni Eropa. Sementara agenda dari emiten pemirsa ada Avia Cum dividen tunai. Oke, demikian beberapa agenda ekonomi dan juga emiten. Dan untuk membahas pemirsa terkait dengan peluang dari indeks harga saham gabungan dan tentunya portofolio investasi Anda menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru, kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Steven Gunawan, Senior Analis Henan Putih Rai Sekuritas. Pak Steven, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Pak Steven. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Bu. Oke, Pak Steven, bagaimana menanggapi koreksi yang terjadi pada indeks harga saham gabungan pada akhir pekan lalu? Apakah juga bisa dikatakan koreksi yang sehat? Ya, koreksi yang memang terjadi di IHSG akhir pekan lalu, ya koreksi sehat sih. Karena kan waktu hari Jumat paginya itu sama Jumat maksudnya hari Kamis kemarinnya itu kan bursa Amerika juga turun, bursa Eropa juga turun. Itu kan lebih dipicu oleh penurunan saham teknologi di sana. Karena kan ada ekspektasi dari penjualan iPhone. iPhone kan berarti proksinya ke saham Apple ya. Apple itu kan kita ketahui bobotnya cukup gede ya di Dow Jones itu ya, di Nasdaq utamanya. Itu kan diprediksi bakal melambat. Karena kan di China lagi ada semacam unrest atau gejolak di kalangan pekerjanya kan yang menolak untuk kebijakan lebih ketat untuk kebijakan nol COVID di China itu. Jadi diekspektasikan produksi turun, ujung-ujungnya pendapatan Apple bisa turun. Akhirnya saham Apple turun, yang kena di bursa Asia pada akhir pekan dan IHSG pun pasti terkena dampaknya juga begitu. Oke, berarti kalau ada pelemahan dari sektor teknologi di global ataupun di Amerika, IHSG juga bisa terdampak. Ya memang, kalau kita lihat di akhir pekan kemarin dari pergerakan sektoral secara kumulatif mingguan begitu ya, teknologi melemah sekitar 6% ya sektornya nih. Sementara di posisi kedua yang mengalami pelemahan adalah banking tapi cuma 0, gitu. Artinya ada ketimpangan yang cukup signifikan antara sektor yang satu dengan sektor berikutnya gitu. Bagaimana Anda memandang sentimen sektor teknologi ini yang mungkin akan menjadi pemberat IHSG? Ya, menarik sekali. Memang antara pelemahan sektor banking sama teknologi cukup cukup lebar ya. Karena kita kan memang ketahui sektor banking ini, sektor finansial gitu, masih cukup menopang bursa kita, bobotnya cukup besar. Terutama banking kan ditopang oleh big banks ya, BCA, BRI, Mandiri, sama BNI. Itu kan masih tergolong robust dan resilient untuk prospek secara fundamentalnya. Sementara dari sektor teknologi sendiri, kalau di Amerika itu proksinya kan 5 yang besar itu ada Amazon, Meta, Microsoft, kemudian Apple. Nah, di Indonesia ini kan semestinya yang peers to peers dengan mereka itu kan kurang sebanding ya. Akhirnya yang ada kan MTech ya. MTech itu kan yang market cap-nya terbesar, di bawahnya MTech kan ada Bukalapak, kemudian ada Gojek Tokopedia berdiri sendiri sama Blibli. Blibli mungkin nggak begitu gede market cap-nya ya. Jadi sentimen teknologi di sana maksudnya sektor teknologi di sana juga sudah mulai mengurangi karyawannya atau rasionalisasi gitu istilahnya. Kan kita dengar kayak Twitter mulai ada PHK, kemudian Amazon juga memprediksi pendapatan di kuartal 4 maupun kuartal 1 bisa berkurang. Itu kan seiring pembukaan kembali aktivitas ekonomi, aktivitas masyarakat. Jadi mungkin kayak culture untuk pembelian online tuh bisa jadi mulai berkurang. Nah, itu akhirnya tertranslasikan di Indonesia berupa penurunan di sektor teknologi. Oke. Apalagi saya juga pernah baca riset dari AC Nielsen. Jika COVID sudah benar-benar longgar gitu ya, masyarakat tuh terutama untuk gadget teknologi, maksudnya benda-benda teknologi lebih suka beli secara offline gitu sih. Mhm. Makanya kita lihat kayak toko-toko retail handphone, laptop, tablet di mall-mall kan sudah mulai rame tuh, Bu. Jadi ada ekspektasi penjualan handphone melalui e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak, Blibli bisa agak slow down gitu. Oke, lantas bagaimana Anda menganalisis GoTo misalnya kan? GoTo ini kan
market cap-nya sangat signifikan 200 triliun lebih ya. Dibandingkan dengan EMTK yang kalau nggak salah EMTK 90-an ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, Ya. dan koreksi dari EMTK ini kan juga hampir 1 pekan, sementara GoTo juga seminggu lebih gitu. Bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan kalau memang masih diberatkan oleh sektor teknologi ini? Akan melemah lagi kah pekan ini? Ya. Kalau memang prospek IHSG untuk yang 1 hari ini saja, kita sih prediksi akan sideways aja ya, Mas. Sideways itu tidak akan bergerak kemana-mana, karena juga menunggu ini, untuk dalam negeri sendiri sentimennya juga cukup berat nih, yaitu sentimen rilis data inflasi pada hari Kamis nanti. Jadi hari Kamis ini ada Badan Pusat Statistik merilis data inflasi domestik, dan itu menjadi kewaspadaan dari pelaku pasar domestik untuk mencermati arah dari kebijakan suku bunga Bank Indonesia ke depannya untuk BI rate-nya bagaimana. Apakah mau naik lagi? Kalau naik, naiknya itu sebesar apa? Lebih kecil 25 basis point atau tetap agresif di 50 basis point? Karena itu kan berdampak ke sektor teknologi tentunya. Karena kan sektor teknologi kayak Gojek Tokopedia, apalagi dia market cap terbesar ketiga atau empat ya, jadi kayak bersaing dengan Telkom begitu ya Bu. Itu kan sektor Goto kan belakangan juga melakukan rasionalisasi dari karyawannya. Juga dia kan sudah kayak mulai kesulitan ya untuk mendanai belanja modalnya. Karena kan notabene belanja modal dari perusahaan teknologi itu diambil dari perbankan Oke. atau dari pasar obligasi. Nah, kalau Bank Indonesia menaikkan BI rate-nya lagi seiring data inflasi yang akan keluar pada hari Kamis, yang menjadi katalis berat buat sektor teknologi gitu. Alhasil IHSG bisa cukup tertekan walaupun penopang dari IHSG masih dari sektor banking Oke, begitu. Pak Steven, jadi Kamis ini bagaimana Henan Putirai Sekuritas melihat peluang dari data inflasi? Berarti yang akan dirilis adalah inflasi di bulan Oktober ya? Iya, inflasi di bulan Oktober. Kita lihat sih sudah mulai terjadi sedikit slowdown atau penurunan sedikit dibanding bulan September, karena dampak dari kenaikan harga BBM itu kan terefleksi penuh di bulan September ya. Karena kan tadi pagi kan Bank Indonesia merilis survei pemantauan harga. Jadi survei pemantauan harga itu kayak inflasi di awal gitu, tapi dihitung secara mingguan cuma naik 0,18% secara month on month gitu sih, secara akumulasi di bulan Oktober. Jadi inflasi di Oktober ini diekspektasikan lebih rendah timbang bulan September karena dampak kenaikan harga BBM sudah terfaktorkan secara penuh di bulan Septembernya. Oke, berarti ada perbaikan dong Pak Steven. Berarti masih ada skenario lain bahwa teknologi akan rebound, kemudian IHSG juga tidak akan terlalu diberati oleh teknologi dan ada kenaikan. Ya, harapannya begitu. Jadi inflasi yang mulai melandai, harapannya Bank Indonesia tidak agresif menaikkan suku bunga, tentu itu menjadi katalis penopang bagi sektor teknologi. Oke, Sektor tekno berapa range dari Henan Putirai untuk IHSG? Kalau turun support kuat di posisi berapa? Dan kalau kenaikan harus tembus dulu ke resisten berapa baru kita bisa cukup bernapas lega? Ya, menarik sekali. IHSG di support hari ini kita hitung di angka 6965, kemudian resistance atau batas atasnya itu harus bisa nembus ke 7115, 7115. Oke, 7115 itu adalah target baru bisa dikatakan IHSG itu uptrend ya, confirm uptrend ya. Ya, confirm Walaupun ada uptrend pelemahan paling kuat adalah di 6.950. 6965. 6.965 itu yang harus Ya, dicermati ya. Saat ini pola dari IHSG masih konsolidasi. iya masih konsolidasi, masih sideways gitu istilahnya. Jadi nggak bergerak kemana-mana karena menunggu data penting itu tadi. Oh, oke, lantas apa yang harus dilakukan oleh para investor? Misalnya yang punya saham teknologi, apakah bisa buy on weakness? Karena kan GoTo sudah melemah cukup signifikan ya. Kalau saya lihat di sini GoTo pelemahannya dalam waktu 1 minggu 11%.
Apakah menarik untuk di buy on weakness atau Anda justru punya strategi lain? Untuk khusus spesifik GoTo sih, saya sarankan bisa buy on weakness sambil mencermati perkembangan dari isu isu internalnya dia yang mengenai rasionalisasi karyawan. Karena kan dengan perusahaan sebesar itu, ada beberapa regulasi-regulasi dari pemerintah yang harus dipenuhin begitu kan. Jadi maksudnya dia bisa lolos dari regulasi pemerintah itu apa tidak, juga patut dicermati inflasi dalam negeri hari Kamis. Kemudian di juga hari Kamis itu, berarti Kamis tengah malam di waktu kita, jadi beritanya keluar dari Jumat pagi di waktu Indonesia, yaitu pidato dari Jerome Powell dalam sebuah seminar gitu. Jerome Powell, Gubernur The Fed itu akan memberikan pidato, diharapkan ada arahan kebijakan suku bunga The Fed untuk pertemuan The Fed di bulan Desember. Itu Oke. di tanggal 12 Desember kalau nggak salah ya. Berarti ada sentimen internal dan ada sentimen eksternal begitu ya. Kalau internal ada data inflasi pada Kamis, kemudian malamnya itu akan ada apa ya semacam konfirmasi lah dari Jerome Powell bahwa apakah suku bunga dari The Fed ataupun dari Amerika Serikat ini agresivitasnya akan diperlambat ataukah tetap akan cukup signifikan. Nah, itu yang kita nantikan begitu ya. Oke. Pak Sifan, kita lanjutkan nanti. Saham apa kalau begitu yang menjadi rekomendasi Anda jelang akhir tahun ini dari Henan Putirai? Kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena Market Buzz akan segera kembali dengan rekomendasi saham pilihan dan juga update pembukaan pasar sesaat lagi.